sebenarnya mungkin pemilihan itu sah-sah aja, cuman kan kita harus lihat track record daripada seorang pengacara itu ada dari jejak digital media, jadi jejak-jejak dari klien-kliennya siapa aja, kan bisa dilihat dari situ tuh. Itu pertama. Yang kedua, bisa juga dilihat dari apakah sudah punya izin masih ada, surat praktek beracaranya seperti itu. Jadi harus dicek dulu. Dan ini kalau nggak repot ke depannya. Kayak gitu sih. Ada sepemikirannya, ada juga sebenarnya berbeda juga. Sepemikirannya betul ya harus dicek tuh tentang pemilihan kredibilitas lawyernya itu pasti harus dicek jejak digitalnya yang tadi saya sampaikan. Yang kedua dari surat izin berprakteknya apakah ada. Nah, kalau terkait dengan animo dari netizen ataupun melawan itu menurut saya kayak kasus Kopi Sianida dulu dihujat ketua umum Pradi waktu Pak Oto yang memegang dihujat, tapi sekarang kan berbalik. Jadi sebenarnya kebenaran itu pasti akan ada gitu di fase-fase nanti pas pembuktian. Nah, balik lagi pengacara yang punya jam terbang pasti kan tahu apakah benar buktinya, apakah bisa diprediksi untuk membela kliennya. Nah, itu yang harus dilihat dari kredibilitas orang pengacara. Kayak gitu sih. Yes, di bawah umur, betul, betul, betul. Kalau dari undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan anak, memungkinkan nanti kan di dalam penyelidikan ataupun penyidikan nanti bukti-bukti itu dirangkai, ada rangkaian peristiwanya apakah benar yang menyuruh dan yang mengantar. Nanti dilihat tuh di bulan-bulan Juni itu kan bukan yang bulan September ya, gitu kan yang harus dilihat. Kalau September ya mungkin yang udah diperlihatkan sah-sah aja, tapi bisa ditarik ke belakang kan, gitu nanti cek kondisinya gitu. Itu yang pasti ada konsekuensi hukumnya buat daripada Fadel gitu sih. Sebenarnya gini, kalau secara kode etik itu yang dibela itu adalah hak-hak hukum serta edukasi terhadap permasalahan hukumnya, hak dan edukasi. Jadi kalau nanti diajukan terselip ada permasalahan tambahan terhadap subjek orang lain yang baru, menurut saya sih itu tidak elok gitu ya. Bahasanya agak sedikit eh, bukan kampungan tapi lebih kita satu-satu kotak-kotaknya gitu loh. Ini kan lagi bela apa, ya bela itu dulu gitu. Jadi lebih baik seyogianya satu persatu diselesaikan dan tidak dalam satu ranah press conference-nya. Itu sih menurut saya hematnya seperti itu. Mungkin bisa kasih pandangan-pandangan lain yang memang yang harus diedukasi itu kekuasaan orang tua daripada orang tua itu Nikita Mirzani itu masih melekat secara hukum. Jadi tidak bisa dicabut, belum juga di apa namanya terlepas. Jadi pencabutannya belum ada, kekuasaan orang tua daripada Nikita ya ini masih berjalan. Jadi pihak anak yang di bawah umur ini harus menghormati hak tersebut gitu. Jadi nggak bisa semena-mena seperti itu. Dan memang sah-sah aja pencabutan itu gitu. Itu merupakan kehendak daripada perlindungan orang tua kepada anaknya. Masih melekat ya, kekuasaan orang tuanya masih melekat sampai dengan sekarang belum dicabut gitu. Kalau menurut saya sih kurang elok ya menyebutkan bahwa kondisi kebatinan ataupun psikologis itu di upaya apa di namanya diberitahukan, kecuali dalam ranah posisi ini perseteruan antara contohnya bercerai gitu ya kan, itu kan kelihatan mukanya. Ini kan posisinya tidak ada dalam ikatan suatu perkawinan, ikatan suatu apapun itu. Ini kan hanya seorang laki, Adele ini berpacaran dengan anak di bawah umur. Sampai di situ aja. Tidak ada ikatan-ikatan sah secara hukum gitu. Jadi menurut saya sih kurang elok. Sebenarnya ini perkara tidak cukup sulit gitu untuk dalam masalah pembuktian karena di dalam dunia kedokteran itu masih banyak teknologi untuk melihat dari rangkaian umur, rangkaian biologis daripada alat vital dan segala macam, masih banyak alat-alat itu tinggal dimintakan aja nanti bisa opini ke luar negeri juga bisa gitu dimungkinkan juga. Jadi saran saya ini udah terkuak di media bahwa tidak ada aborsi. Jadi apabila ada, itulah yang nanti kita pastikan bahaya itu. Potensi untuk pidana, hoax dan segala macam itu ada untuk Fadel gitu. Jadi ini cukup cukup deg-degan juga. Kalau sampai itu terbukti, wah repot gitu. Karena udah terlanjur semua di jejak digitalnya ada kan Mbak ya. Pastinya kita tinggal datang ke apa namanya ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk Polri. Satu, apabila memang dibutuhkan untuk rujukan ke luar negeri juga bisa.
Itu pasti karena ini kan ranah untuk mengecek apakah ada aborsi apa tidak. Kan itu kan yang jadi topiknya, ada atau tidak, yang dari pihak Fadel menyangkal tidak pernah ada, bahkan membawa hasil USG September. Ya kan yang dituduhkan itu bulan keberapa. Jadi ini kompetensi dari pihak medis gitu. Setelah itu ada, nanti dilihat tuh handphonenya. Apakah ada menyuruh lakukan, apakah ada bujuk rayu, apakah ada intimidasi. Itu kan bisa ditarik handphonenya isi-isinya. Kira-kira gitu, nanti rangkaian ceritanya masuk tuh. Gitu. Ya mungkin kalau dari saya, eh, perdamaian itu tidak mesti dilakukan oleh orang yang salah ataupun orang yang benar. Karena gini, kalau kalau ada perdamaian, ini bisa jadi hikmah yang baik bagi banyak orang. Tapi saya nggak bisa apa namanya mendorong atau memaksa dari pihak ibunya ya, karena mungkin itu ada pertimbangan psikologis tersendiri. Tapi balik lagi, kalau kalau ada yang pihak yang sudah mengetahui kesalahan, lebih baik segera meminta maaf dan segera berdamai. Jangan diputar-putar, putar-putar, malah nanti jadi gulungan bola salju, repot, ketabrak sendiri. Jadi yang seperti aku bilang, kekuasaan orang tua itu, KOT itu yang di dalam Undang-Undang KUH Perdata itu belum dicabut atau bahkan belum dibebaskan. Jadi kita ini sebagai ibu jelas berhak, mempunyai hak hukum juga terhadap anaknya gitu. Jadi itu nggak ada masalah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.